bahwa ya Juventus kalau misalkan bisa menang lagi, otomatis ini memberikan tekanan kepada yang di atas-atasnya. Apalagi kan Juventus main di hari Sabtu, itu enak banget. Biasanya kalau Sabtu kalau kita udah menang duluan, pasti tim-tim rival Pasti. tim rival udah, ya Juve udah menang nih. Ya kan istilahnya udah, biar mau nggak mau gue harus menang. Misalkan kayak ke Roma, kayak ke Iya. Napoli. Karena kalau mereka nggak menang kan kesalip sama Juventus. Yes, absolutely. Jadi ini pemain penting dan ini berhubungan dengan yang tadi gue pertama kali sebutkan, ongol-ongol ya kan. Openda nongol, Openda gol. Gitu. Jadi Iya, ongol-ongol. iya, iya, iya. Selamat tahun baru 2026 dan kembali lagi bersama Suara Juventini. Ini konten pertama kita di 2006, konten pertama 2026. Pasti kalian sudah menyiapkan semangat baru dan harapan baru ya. Tentu juga Suara Juventini juga punya harapan baru, yaitu tetap eksis lah minimal. Tetap eksis karena semua orang penting semua di Suara Juventini nih ya. Nah, konten pertama kita adalah tentang preview VS Lecce. Langsung aja kita pertandingan aja udah nggak usah basa-basi. Apakah Juventus menang melawan Lecce untuk kali ini? Apakah Juventus akan bantai melawan Lecce kali ini? Apakah Zegrova akan main dari awal? Apakah Yildiz masih terus golin? Apakah apalagi lanjutin? Apakah Kalulu akan man of the match kembali? Apakah Bremer akan memberikan assist? Apakah Kelly bisa ngegolin lagi? Apakah Digre bisa clean sheet? Bisa clean sheet. Soal amat cuma lawan Lecce doang. Oke, gue Jeki yang akan membawakan Juventus vs Lecce kali ini dan bersama gue dengan siapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini dari Depok. Yo, ini 2026 ininya openingnya masih begitu. Apa mau ganti lagi gak sih? Gitu aja lah ya, ciri khas. Oh, gitu aja. Oke, Sementara itu dulu. oke ya, kita mau bahas Juve vs Lecce. Biasanya kalau sama lu nih udah nyiapin singkatan-singkatan garing lu itu. Udah lu siapin lu. Udah lu siapin. Hah, Agak singkatan-singkatan garing lu basah, itu. Hah? agak basah dikit ya. Agak Agak basah, bahasa jangan dikit ya. garing-garing banget. Lucu nih kali ini nih, lucu ya. Insya Allah ya kan. Nggak apa-apa, yang penting mencoba terus. Dulu juga awalnya pelawak-pelawak nggak lucu, lama-lama juga nggak jadi pelawak. Karena nggak Enggak. lucu-lucu. Oke, Selawak gitu. oke, kita di Giornata 18 ya. Sedikit lagi kita mau paruh musim selesai di Giornata 19. Tentu Juventus bersiap ingin ya awal tahun nih jangan sampai kalah ya, malu-maluin amat karena akhir tahun kemarin udah ditutup dengan kemenangan, masa awal tahun kalah kan nggak mungkin. Jadi kemenangan Mm. harusnya jadi harga mati ya buat anak asuh Luciano Spalletti yang hari ini beda pipis banget sama Roma 1 poin, beda sama peringkat 1 3 poin, 4 poin nih. Ya mereka mereka masih sisa 1 pertandingan Amerika. sih lawan Inter. Inter kan kemarin habis ke Saudi. Ya, tentu bermain di pendukung sendiri, Bianconeri diunggulkan secara mutlak ya. Melihat kondisi kontras yang lawannya Lecce kontras banget ya. Juventus ada di peringkat 5, Lecce ada di peringkat 16. Tetapi memang belum semuanya fit. Kayak Chico tuh masih cedera ya. Terus ini menjadi pertanyaan seperti Tuh. tadi gue yang di awal, apakah Zidane Zogrova akan langsung main dari awal? Kita juga belum tahu. Ya, jadi dilema juga ya buat Spalletti kalau misalkan Chico nggak main, apakah naruh Kop lagi? Banyak apakah nih ya. Dan dengan transfer musim dingin seperti ini yang lagi winter mercato, harusnya Spalletti benar-benar melihat pertandingan Lecce ini menjadi uji coba banget. Apakah timnya itu memang sudah bisa running by the way apa running udah oke gitu. Maksudnya ketika lo Oke. lawan lawan Lecce, lawan tim-tim yang ada di bawahnya Juventus, apalagi yang jaraknya jauh, ibaratnya auto win, apakah udah bisa begitu? Ya kita memang harus analisa lagi ya. Tapi lu sendiri melihat persiapan lawan Lecce ini gimana, Sur? Iya, persiapan melawan Lecce ini kan semangatnya tinggi sekali ya karena
akhir tahun menang melawan Pisa ya. Kita ketahui Pisa itu tim dengan defensif yang sulit dan kita berhasil membongkar dengan kemenangan 2-0. Ya, jangan lupa nanti akan di akhir bagian akan ada ongol-ongol. Apaan tuh ongol-ongol makanan? Ya, nanti di akhir bagian ditebak-tebak formasi ya Oh, kan. singkatan-singkatan lo itu ya? Iya, ongol-ongol ya kan. Mumpung lagi tahun baru, teman-teman selamat tahun baru. Semoga di depannya atau di tahun ular api ini kita semua dapat tambah berkah, tambah sukses buat Juventusnya dan tambah sukses untuk kita semua. Nah, melawan Lecce ini kemenangan pasti tentu akan kita harapkan di mana ini sudah tercipta situasi yang bagus ya, win-win gitu lawan Spalletti. Dilatih Spalletti itu udah keren lah istilahnya, one two-nya jalan, one two three-nya jalan, terus lawan Pisa yang kerapet banget kayak formasi testudonya orang Romawi itu kita bisa juga ngebongkar dan akhirnya menang gitu. Wah, ini positif banget. Jangan sampai down lagi ngelawan ini nih si Lecce ini ya, gitu, Bro Jeki. Oke, jadi persiapannya ya harapannya presentasi ke arah menang tuh sangat besar ya, dan jangan sampai down Besar. lagi. Terus kalau gua pribadi tentu bahwa pertandingan melawan Leke bukan pertandingan yang harus kita anggap biasa saja. Maksudnya adalah gini, kita nih udah dapat momentumnya nih. Jadi jangan sampai di lawan Leke ini persiapannya nggak maksimal. Setahu gua mereka memang tanggal satunya udah langsung latihan tuh. Jadi habis malamnya tahun Ya, baru, wah besoknya langsung latihan. Jadi gue melihat seserius itu mereka menyiapkan pertandingan ini untuk menjaga momentum yang udah kebangun ini. Terus persiapan dan situasinya lain bahwa ya Juventus kalau misalkan bisa menang lagi, otomatis ini memberikan tekanan kepada yang di atas-atasnya. Apalagi kan Juventus main di hari Sabtu, itu enak banget. Biasanya kalau Sabtu kalau kita udah menang duluan, pasti tim-tim rival pasti. udah, iya tim rival udah, ya Juve udah menang nih. Ya kan istilahnya udah, biar mau nggak mau gue harus menang. Misalkan kayak ke Roma, kayak ke Iya, Napoli. Karena kalau mereka nggak menang kan kesalip sama Juventus. Jadi salib. tekanannya malah lebih enak kalau kita main lebih di awal di hari Sabtu seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga buat gue otomatis ya masalah cedera ini kalau misalkan Zegrova sama si Chico Conceição ya, Chico memang sangat disayangkan kalau dia nggak main di game ini ya, karena game ini Ini game yang harusnya bisa diacak-acak sama Chico ya. Gue berharap Chico bisa main, tapi kalaupun nggak main, please lah mainin Zegrova dari awal, jangan Koopmeiners lagi di sana. Jadi udah beranikanlah eh Spalletti memainkan Zegrova dari awal. Ya gue sadar sih kemarin si Zegrova itu katanya lagi ada demam, lagi ada fever. Dan harusnya sekarang jangan yang aneh-aneh lagi. Kalau memang benar-benar Zegrova fit, yaudah lo mainin aja lah dari awal. Kalau memang Cikonya masih belum fit ya. Dan mudah-mudahan Bremer juga main juga. Tapi kalau untuk masalah pemain nanti kita di materi selanjutnya. Oke, itu masalah persiapan dari gua dan tadi Suryo sudah mengatakan juga mungkin kita akan lanjut ke bagaimana kekuatan dari Leke dan kelemahan dari Leke ini. Jadi menghadapi Leke ini harusnya Juventus bisa tampil dengan tingkat PD yang luar biasa ya. Bukan maksudnya hmm, ngeremehin, tapi maksudnya lu memposisikan diri jelas, positioningnya harusnya jelas. Ya lu harusnya lebih unggul karena memang secara kualitas lebih unggul. Tapi data juga mengatakan kita sangat-sangat jauh dari Leke. Misalkan gini, salah satu data yang gua ambil bahwa Leke ini sangat jauh dari Juventus. Leke adalah tim paling terendah, paling paling bawah, bukan bukan posisi klasemen, tapi tim yang paling bawah untuk data expected goal. Apa artinya? Expected goal itu kan bagaimana sebuah tim bisa mencetak shoot dari dalam kotak penalti. Kalau dia paling rendah, otomatis Leke jarang bikin peluang di dalam kotak penalti. Artinya apa? Artinya kemampuan serangan agresivitas dari Leke ini rendah, makanya dia bisa SJ-nya paling buncit. Itu bisa dilihat di datanya Footmob. Karena SD-nya datanya rendah, lu bisa lihat juga datanya di klasemen. Leke adalah tim paling terendah mencetak gol di Serie A. Sudah 17 pertandingan mencetak gol hanya 11 gol. Sedangkan Fiorentina yang paling bawah nih 20 nih. Dia aja bisa cetak gol 16 gol. Jadi bisa dibayangkan, Leke ini benar-benar kagak bisa cetak gol. Ya kan? Artinya dari
17 pertandingan dia cuma bisa cetak 11 gol. Artinya satu pertandingan aja nggak bisa nyetak 1 gol. 0 koma itu. Iya kan? Gitu loh. Nah, itu kalau dari sisi kelemahan mereka. Nah, bagaimana kalau dari gaya bermain? Kalau dari gaya bermain, mereka sebenarnya juga kalau wah pasti low block, iya. Wah pasti direct, belum tentu. Yang low block belum tentu direct karena belum tentu punya kemampuan. Tidak ada data direct yang mengatakan, tidak ada data-data yang Betul. mengatakan dia bisa direct. Kalau gue lihat data Footmob, progresif passnya rendah. Through ball-nya, umpan terobosannya nggak ada. Carrier the ball-nya nggak ada. Jadi kayak ini benar-benar kualitas yang sangat di bawah. Dia punya data yang agak bagus, crossing. Jadi nih si Leke ini ngandelinya crossing. Gitu. Ya, jadi crossing insya Allah bisa gol. That's why Insya Allah. Leke, itulah mengapa Leke nggak bisa cetak gol. Jadi nggak ada cerita semua tim yang low block akan main direct. Belum tentu punya kemampuan. Datanya dari mana? Kan kita kalau ngomong pakai data. Kalau ngomong pakai data. Gitu loh. Tetapi memang tipikal tim Leke ini, tim-tim bawah, mainnya keras. Volume tackle-nya dia paling tinggi kalau kita lihat data. Intensitas duel fisiknya juga tinggi. Duel udaranya juga bagus. Jadi ini sebenarnya tim UFC. Tim yang maunya duel doang. Nggak mau main bola. Ya, gitu. Jadi melihat data-data yang tadi gua paparkan, Sur, dari kelebihan Leke, bagaimana Juventus bisa ya mampu nih ya mengambil kesempatan untuk bisa memenangkan dalam artian gimana caranya Juventus ini bisa memenangkan dari kelemahan-kelemahan Leke ini. Strategi apa atau pendekatan seperti apa menurut lo, Sur? Silakan. Ya, gini-gini. Tadi kan sudah dibahas sama Bro Jeki untuk expected goal-nya kecil, kemudian dia petarung di semua lini atau katakanlah di lini tengah dan lini belakang gitu dengan duel-duel yang keras, tackle yang probabilitasnya tadi tackle datanya tinggi sekali gitu. Nah, kalau melihat ini ada celah untuk penetrasi di tengah ataupun ada celah untuk umpan lambung yang terukur semacam weighted pass gitu ya yang dimiliki oleh seorang Cup Miners. Jadi kalau tadi pada saat opening Bro Jeki bilang apakah jangan mainin Cup Miners di depan. Nah, ini ada kesempatan. Dia bisa di belakang ya kan? Ketika sudah rapat di tengah dengan duel yang keras, ada kemungkinan bola itu akan terpantul ke belakang dan kalau dia main crossing, ya tapi kan expected goalnya kecil ya. Artinya crossing dengan insya Allah gol gitu kan. Itu bisa diantisipasi dengan backnya Cop Minus kalau gitu nanti. Dia punya keunggulan Cop Minus itu untuk umpan lambung yang bisa menchange penyerang atau katakanlah sayap gitu. Dan sayap-sayap kita juga harus menghindari tackle-tackle yang wah gimana ya? Kalau tackle kan musuhnya winger juga ya. Tackle-tackle keras ini. Syukur-syukur kalau kita bisa ngindernya enak gitu kayak ya ngegoyangnya enak. Tapi kalau lagi nggak enak, which is itu bisa jadi cedera juga malah bisa jadi buntu gitu. Kalau dia dapat kesempatan nyerang melalui crossing dan walaupun cuma 11 gol ya dari sekian banyak pertandingan ya sayang gitu kalau ini kesempatan ini jadi katakanlah kita yang jadi down gitu gara-gara crossing yang dia insya Allah malah bisa jadi gol ke gawang kita gitu sayang. Jadi manfaatkan kekurangannya dia jadi kelebihan kita dan kelebihannya dia kita kontrol gitu kelebihannya dia. Kita punya petarung yang dia nggak kalah kualitasnya di tengah gitu. Tapi kita juga punya seorang Cop Mainers yang punya umpan lambung yang cukup baik dan ya let's say Kalulu yang bisa mencoba penetrasi seandainya lini tengah kita itu buntu gitu. Karena ini kan terjadi pertarungan di antara lini tengah dan lini belakang gitu dan back winger-winger kita ini harus lincah untuk menghindar karena kemungkinannya itu pasti akan tertackle dengan keras itu pasti ada gitu. Iya Oke. kan? Hmm. Dan Zegrova ini kan ahli ini ya ball keeping. Semoga dia nggak kejebak sama tackle keras yang ya kita juga tahu injury prone-nya Zegrova juga gede. Jangan sampai
tackle kerasnya pemain Lecce yang akan dilakukan nanti based on data mengakibatkan Zegrova jadi cedera gitu Bro Jeki. Oke ya, jadi tadi lu sebutkan bahwa long pass, ya long pass, lu berharap Juventus bisa bermain long pass yang membuat peluang nantinya menjadikan gol ya. Ya, Oke, terus juga apalagi tadi lu bilang kekuatan mereka terhadap pertarungan lini tengah akan lebih banyak menurut lu gitu ya. ya duel 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 tengah gitu, duel tengah. Jadi dinamo dinamo kita harus kuat gitu macam Locatelli dan Kepren Turam. Oke, oke. Oke, Hmm. kalau gue pribadi, gue berbeda sama lu ya, bahwa nggak perlulah Juventus main long pass. Kenapa? Karena pertama adalah yang bisa memberikan long pass memang nggak banyak yang bisa eh, bagus, bisa sampai ngenembus pertahanan di area belakang back tuh kayak Bonucci itu hampir-hampir nggak ada ya. Walaupun walaupun Komeners bisa, tapi kan jarang digunakan. Yang paling penting kan bukan yang paling penting kan bukan kemampuannya, tapi adalah digunakan nggak gitu loh. Timing. Iya, digunakan nggak? Misalkan kita punya pistol, kalau pistolnya punya tapi nggak pernah digunakan kan juga ngapain kan gitu. Benar nggak? Ya, jadi pada dasarnya justru kalau gua pada dasarnya ketika melihat Leke dengan kenyataan bahwa dia adalah tim yang susah mencetak gol dan tim yang juga tidak sulit untuk dibobolkan, tetapi tim yang sering mengandalkan fisik untuk merebut bola. Inilah saatnya yang tepat buat Spalletti memainkan bola-bola cepat, bola-bola pendek, dan permainan 1-2, passing gerak, banyak bermain di orang ketiga, passing Yildiz, passing Cambiaso, McKennie yang masuk, Yildiz passing, misalkan passing David, Cambiaso yang masuk. Jadi banyak skema yang bisa dieksplor dengan lawan Leke seperti ini. Tapi gue melihat bahwa berharap bahwa permainan bola-bola cepat satu sentuhan, habis passing gerak, dan permainan bola cepat one two passing kombinasi akan banyak. Justru melawan Leke seperti ini. Karena nggak mungkin ini dites pada saat lawan tim-tim kuat. Karena itu akan kesulitan dari secara zona markingnya dan cara man marking juga mereka akan menekannya juga punya kapasitas dan kemampuan untuk itu. Jadi gue sangat berpikir inilah saat yang tepat melawan Leke. Gak usah main long pass, udah langsung aja main one two, main bola cepat, dan ke kemampuan untuk bisa melewati lawan itu dikeluarkan juga kayak Yildiz atau Zegrova nanti juga kalau dimainkan. Menurut gua kita concern di sana, kita bikin skema banyak-banyak di main one two, main passing cepat, main passing kombinasi, main orang ketiga, third man run, bukan orang ketiga pelakor ya, tapi orang ketiga dalam konsep passing ada orang ketiga, kita passing dari titik A ke titik B, tapi ada titik C yang bergerak, kita passing ke sana. Dan Locatelli juga bisa memanfaatkan umpan terobosan, terus juga Turam juga lebih punya harus lebih punya rasa percaya diri untuk bisa lebih masuk lagi ke dalam kotak penalti karena kebetulan lawannya Leke. Jadi semua hal yang berkaitan dengan peningkatan permainan dalam hal passing-passing dan permainan melewati lawan, ini gua rasa lawan Leke menjadi titik titik pendekatan yang gua rasa cukup bisa kita gunakan karena kebetulan lawannya Leke gitu. Jadi kalau misalkan lu mau mencoba hal-hal kayak gini di tim yang lebih lagi, itu akan sulit karena momennya menurut gue pas kita main di ruang kita main di kandang kita sendiri, kita lagi punya momen bagus, awal tahun biasanya lagi semangat, ada waktu jeda seminggu, jadi semua momen mendukung untuk kita bisa memainkan permainan yang harusnya enak kita lihat. Dan ya tadi itu gue berharap Juventus bisa muncul dengan rasa percaya diri ya, tapi bukan berarti kita tidak tidak apa ya apa maksudnya meremehkan bukan, tapi dengan percaya diri itu penting gitu. Nah mungkin paling dari gue sih itu sih pendekatan yang harus kita gunakan. Good. Iya. Oke, eh, kita lihat dalam dalam apa namanya dalam potensi pemain kunci nih ya. Sebelum kita ngomongin sebelum kita ngomongin formasi dan starting line up, kira-kira yang akan jadi pemain kunci nih untuk membuka pertandingan bahkan yang golin atau menurut lu nih menjadi one man person yang paling penting lah, pemain yang paling penting, atau 1 2 pemain yang jadi pemain kunci nanti siapa nih kira-kira melawan Leke nih Sur?
Yildiz dan Openda. Wis, iya di Openda. Emang Openda, kenapa ya Openda? Yo, kan dia pelari cepat, ya kan? Artinya satu dua sentuhan lari, ya kan? Satu dua tiga masuk lagi suaranya tuh, Kip. Hmm? Suara siapa tadi tuh? Oh, masuk lagi. Ya udah. Iya. Ya, coba lu ulang lagi deh. Oke. Satu, dua, tiga. Hmm. Yildiz dan Openda, ya kan? Kenapa Openda? Karena one, two, three dia lari, ya kan? One, two, three, four dia lari lagi, ya kan? Ini jadi nggak kekejar sama back-back yang jago duel udara macam Lece itu tadi. Karena langkahnya cepat, ya satu, dua, tiga lari gitu, Hmm. Jadi gitu. Openda itu karena lu lihat dia punya kemampuan lari, dia menjadi ini ya, menjadi pemain pentingnya Juventus nanti melawan Lecce ya. Yes, yes, absolutely. Jadi ini pemain penting dan ini berhubungan dengan yang tadi gue pertama kali sebutkan, ongol-ongol ya kan, Openda nongol, Openda gol, gitu. Jadi Iya, ongol-ongol. iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Kalau gue pribadi ya pasti Yildiz lah ya. Tapi kayaknya kalau main kunci selalu Yildiz kayaknya udah pasti yang diharap-harapin Juventus ini. Tapi kalau misalkan nanti Zegrova main dari awal, gue pasti akan memilih Zegrova menjadi pemain kunci ya. Karena Hmm, menurut gue tim-tim yang lawan Leke seperti ini enak sekali kalau kita main one two, pendekatannya main bola cepat, bahkan kita bisa melewati mereka. Ini enak banget sih, gitu. Jadi gue berharap sangat Zegrova yang akan jadi pemain kunci di sini, gitu loh. Oke? bisa, bisa. Oke. Ya, kita lanjut lagi ke ini ya. Kita lanjut lagi ke materi terakhir kita nih, ya, karena nih lawannya Leke. Jadi, jadi ya standar aja lah. Kita nggak usah banyak-banyak. Oke, formasi dan starting line up-nya gimana, Sur? Formasi gue cenderung karena kita harus kuat di tengah 3-5-2. Hmm, 3-5-2 ya. Memang Tiga, selalu tiga ya, lima dua formasi dasarnya, aslinya sih 3-4-2-1 tuh. 3-4-2-1 kan kemarin ya Hmm. kan. Formasi dasarnya memang 3-5-2 atau ya memang itu harus dipakai lagi. Don't change the winning team gitu. Ya komposisinya bisa rubah sikit-sikit lah. Tapi kalau formasinya mumpung ini bukan mumpung ini sudah menang terus ya itu formasinya yang nggak perlu diubah lagi dipatenkan gitu Bro Jeki 3-5-2. Oke, 3-5-2 berarti gimana tuh starting line up-nya tuh? Ya kiper di Gray ya Hmm. kan. Kemudian tadi Bremer, Kalulu ya. Terus eh Kopminus. Kopenus. Kopminus. Hmm. Jadi Terus? back kanan, ya Oh, kan. bek kanan. Terus kanan Cambiaso, paling kiri McKennie, ya kan. Turam, Loka, ya. Terus satu lagi kalau gue mau sih Azik sih sebenarnya sih. Si Azik. Batman yang aja jarang dimainin. Itu dia justru itu ya kan. Potensi melawan Lecce gitu. Karena salah satu cara buat ngebungker itu adalah dengan long shot. Ketika suatu tim punya back dengan aura keras ya, maksudnya tackle keras, tackle probability tinggi, sering melakukan tackle, terus kemudian jago duel udara gitu. Kita pernah melihat bahwa tetangga kita itu yang biru hitam itu pernah memasukkan sampai dengan 4 pemain sekaligus, tapi gue lupa siapa lawannya waktu itu. Cuman backnya tinggi-tinggi apa Lece ini ya? Koreksi kalau salah. Backnya tinggi-tinggi dan itu nggak ngaruh ternyata, ya kan? Dan Ya. dan itu bisa dicoba gitu kan. Jadi Dua di depannya uh, siapa? Openda Yildiz. Openda Yildiz. Oke, oke, oke. Ya, Yes. masuk akal juga kalau karena melawan Leke ya harusnya bisa eksperimen nggak ada masalah ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya, Jadi iya. kan ini Leci kan lawannya. Jadi Azik itu kan kemarin lawan Inter kan bisa ngegolin jarak jauh kan Buset, itu udah berapa mentalnya. bulan yang lalu. Iya kan ini artinya kan ada pembuktian mental melawan tim sebesar Inter, dia bisa ngegolin dari jarak jauh gitu loh. Iya, 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 iya. Oke, oke. Ya udah kalau memang begitu, oke. Kalau gua eh, formasi yang pengen gua harapkan melawan Leke kayaknya nggak mungkin si apa Spalletti berubah jadi 4-3-3 ya.
Jadi otomatis tetap masih tiga. Kenapa? Nggak mungkin, nggak Iya mungkin. nggak mungkin. Jadi kayaknya masih tetap di 3-4-2-1. Tiganya memang ya gue berharap Bremer terus main ya Bremer. Mau lawan Leke, mau lawan apa, udah nggak usah ada off-offnya. Namanya pemain andalan ya on terus. Nggak ada zaman dulu pemain andalan mainnya hari ini main, besok nggak. Hari ini main, besok nggak. Main terus. Montero zaman dulu main terus. Bonucci, Barzagli, Disim, Celini juga main terus. Nggak ada disimpan, disimpan. mau lawan Cagliari kek, mau lawan siapa kek, main terus. Kalau mau diistirahatin nanti aja menit 60. Nah, jadi kalau gua Kopenas kayaknya cadangan sih. Kayaknya emang udah jatuh hati kayaknya Spalletti sama Kelly ya. Jadi jadi Kelly, Bremer, Kalulu kalau tau gua. Terus depannya tengahnya depan tuh ada si siapa, Cambiasonya di kiri kalau gua. Kalau karena Western akan di kanan. Locatelli, Thuram. Hmm, Terus Zegrova gue berharap akan main dari awal. Zegrova Yildiz, depannya kayaknya Jonathan David sih. Gitu. Ya, nggak tahu apakah Jonathan David apa Mila, tapi gue se- melihatnya Jonathan David sih. Nah, kalau menurut gue skornya sih beranjak bisa 3-0 kayaknya sih. Agak pede wah dikit nih. kayaknya 3-0 agak beda melihat dikit. ada situasi yang lagi momennya bagus, lagi menang terus. Kalau lu pribadi berapa ya skornya? Mempertahankan skor yang lawan Pisa kemarin aja 2-0 Oh, gitu. 2-0. Oke, ya, gua agak sombong dikit skornya. 3-0. Apakah benar atau tidak? Ya kita lihat aja. Ya nebak juga nggak bikin dosa juga kan kalau salah. Betul, 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 betul. Ya, 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 ya. Oke, kalau gitu 2-0, 3-0. Tadi lu singkatan lu ongol-ongol doang nih, nggak ada lagi. Wih, disimpan buat next episode Suara Juventini. Habis ide dia. Ada, Habis ide dia. ada Apa Ojekers, singkatan ya hari ini? kan? Ongol-ongol apa? Ojekers, ongol-ongol. Apa tuh? Open dan nongol, open dan gol. Oh, oke. Open dan go. Open dan ongol. Open dan gol. Anjay. Oke lah kalau gitu, ya kita akan bertemu lagi di review ya. Untuk review karena lawan Leke udah segini aja cukup lah. Karena nggak banyak yang bisa dibahas. Oke kalau gitu kita sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan jangan lupa juga lu join membership kita dan bantu kita dengan QR kita. Oke? Ketemu lagi nanti. Fino alla fine. Forza Forza Juve. Juve.